Selamat datang di perusahaan kami PT Mie Ayam Mantap Jiwa yang merupakan Final Exam OSCM dari kelas Tembak 4 dan kelompok Syndicate 5. Berikut anggota kelompok kami: Cikal sebagai PPIC Manager, Randi sebagai Head of Finance, Sandra sebagai Head of Human Capital, Pradana sebagai Sales, Riko sebagai Head of Operation, dan Utomo sebagai Head of Supply Chain. Selamat datang di website dan e-commerce PT Mie Ayam Mantap Jiwa. Berikut merupakan bagian dari website kami beserta detail dan penjelasannya dari PT Mie Ayam Mantap Jiwa. Selanjutnya kita bisa klik button Shop Now untuk melihat e-commerce dan kami menjual produk frozen mie ayam dan mie yamin. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang modul employees. Berikut merupakan tim member kami: PPIC Manager, Head of Finance, Head of Human Capital, Head of Operation, Head of Sales, dan Head of Supply Chain. Selanjutnya untuk modul ekstra kami yaitu attendance. Kita dapat mencatat jadwal masuk dan jadwal keluar kami dari sini. Yaitu bisa di-scan maupun kita bisa identify manual. Dan kita mencari account kita, salah satunya di sini dengan Utomo Purchase. Kita sudah login. Lalu untuk logoutnya kita akan klik kembali account kita dan kita akan logout dengan mengklik goodbye. Sekian dari modul HR dan modul ekstra attendance. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke modul point of sale. Jadi saya akan login dulu sebagai tim sales, Pradana Sales di sini. Kita sudah login, lalu kita masuk ke modul point of sale. Jadi di sini saya sudah membuatkan satu restoran. Jadi PT Mie Ayam Mantap Jiwa, kita akan menjual mie ayam dan mie yamin, dan lokasi kita ada di SCBD di Jakarta. Sebelum saya masuk ke sesi ini, saya akan jelaskan beberapa hal yang sudah kami setup dulu. Jadi yang pertama, kita sudah setup untuk customer-nya. Jadi ini kita sudah membuat list customer yang mereka juga nanti bisa membeli atas nama personal, bisa juga dalam nama perusahaan, karena mereka juga bisa beli dalam bentuk catering. Selanjutnya, customer sudah ada, list customer, kemudian kita masuk ke bagian produk. Jadi untuk produk di sini kita akan membuat dua jenis makanan, yaitu mie ayam dan juga mie yamin. Kita pun juga jual versi frozen-nya yang dapat dibeli dalam e-commerce dalam website kita. Lalu untuk selanjutnya kita juga sudah ada gift card. Jadi ini adalah modul ekstra atau modul tambahan yang kita tambahkan. Kita punya birthday gift card di sini, Merry Christmas dan juga New Year gift. Selain gift card, kita sudah siapkan juga mengenai payment method. Payment method kita ada dua nih. Kita menggunakan yang pertama di bank sama juga kas kasir. Ada dua hal. Selain itu kita juga sudah buat floor plans. Untuk di Jakarta SCBD kita akan menggunakan VIP room dan juga regular room. Untuk VIP room ini kita ada satu meja khusus untuk berdua, dan untuk yang regular kita buat dua meja. Jadi memang tempat kita kecil di sini, kita bikin se-eksklusif mungkin agar mendapatkan pengalaman makan yang menyenangkan. Selanjutnya kita akan coba setting dulu nih. Jadi saya mau menjelaskan dulu ada beberapa hal yang sudah kami setting di Jakarta SCBD, namun sebagai point of sale saya tidak bisa setting di sini. Saya akan login sebagai admin dulu untuk bisa melakukan setting. Oke, sudah masuk sebagai admin, kita ke point of sale, lalu kita lakukan settings di sini. Kita cek dulu di sini. Oke, point of sale kita di Shopee di Jakarta. Saya sudah klik di sini is a bar atau restoran. Kita juga klik tab untuk bisa cek early receipt printing. Jadi bisa dilihat dulu berapa harganya sebelum dibayar sama customer. Floor plan-nya ada regular dan VIP, sudah kita cek. Lalu ini untuk 15 level and kios. Lanjut ke payment, ada bank sama kas kasir. Kita juga masukkan tips, sudah kita cek. Di interface kita start kategorinya defaultnya kita untuk food dulu, jadi pas kita buka nanti langsung muncul food. Untuk multiple employee per session kita setting advanced rate-nya hanya Pradana Sales, jadi nanti kita akan login sebagai Pradana Sales.
Kita juga masukin internal notes, jadi misalkan dari pelanggan ada yang minta mie ayam atau mie aminnya lebih pedas atau mungkin kuahnya lebih banyak, bisa kita tambahkan di sini. Lalu kita masuk ke bagian pricing, jadi nanti harganya tax excluded price kita juga akan kasih global discount 10%. Namun nanti selama kita transaksi pun sebagai manajer saya bisa setting mau dikasih diskon berapa. Dan ini price control hanya bisa dilakukan oleh manajer, kita tick. Dan gift card tadi yang saya bilang ada modul ekstra atau modul tambahan yang kita tambahkan di dalam sini. Untuk bid dan receipt kita pun juga masukkan nih custom header dan footernya. Headernya kita masukkan kebanggaan kurang A1, kebanggaan negeri, dan footernya semoga datang kembali. Oke, semuanya sudah ready. Ini operation tab-nya kita ganti ke post order, jadi semuanya sudah siap. Kita save. Lalu kita logout dulu dari admin. Kita logout dulu dari admin, kita masuk lagi ke Pradana Sales. Lalu kita akan masuk ke session ya di sini. Oke. Kita akan masuk ke session yang kita buka di hari ini ke dalam Jakarta SCBD. Baik, kita mulai untuk melakukan transaksi dalam modul point of sale. Kita akan klik new session di restoran Jakarta SCBD. Kemudian kita pilih kasirnya. Saya akan login sebagai Pradana Sales. Passwordnya 1234. Confirm. Di sini langsung sudah ada dua jenis ruangan tadi yang sudah kita setup, ada yang regular room dan juga VIP room. Di sini saya akan menggunakan VIP room. Klik meja 1. Lalu secara default akan muncul bagian food. Untuk di kategorinya ada 4 jenis item, frozen mie ayam, frozen mie yamin, mie ayam, dan mie yamin. Kemudian kita klik di sini bagian home. Saya jelaskan fiturnya dahulu. Ada banyak kategori, ada gift card, ada birthday gift, Merry Christmas sama New Year. Ada juga nih chair days dan miss, ini dari kelompok sebelumnya, bisa kita abaikan. Ada drinks juga, dan juga tadi food. Kita akan simulasi untuk pemesanan. Kita akan pesan mie ayam sejumlah 25 ilustrasi, 25 unit. Mie yamin juga 25 unit sebagai ilustrasi. Kemudian kita pilih minumannya. Air mineral kita pesan sebanyak 10. Kemudian es teh manis kita juga pesan 10. Untuk mie ayam dan mie yamin kita bisa masukkan internal note di sini. Untuk mie ayam 5 ekstra pedas. Ini mie yamin kita bisa tambahkan juga internal note 5 tidak pedas. Ada beberapa fitur juga yang bisa kita masukkan di sini seperti split bill. Kita bisa split mana payment yang mau dibayar terlebih dahulu. Tidak perlu, saya hanya ingin menunjukkan fiturnya. Kemudian kita juga bisa memberikan diskon. Misalkan kita memberikan diskon sebesar untuk mie ayam karena beli 25, misalkan kita kasih diskon 10%. Bisa kita berikan. Dan untuk mie yamin karena mereka ada beli 25 juga, kita kasih diskon 10%. Oh maaf, saya salah klik di sini. Quantity tadi masih 25. Nah, kita klik diskonnya dulu di sini 10%. Oh, jumlahnya tadi saya salah klik juga 25. Baik. Kemudian customer pun kita bisa pilih, misalkan ini customer yang memang sudah reguler, ada Pak Anton, Pak Bella, dan yang lainnya sampai di bawah. Misalkan kita jual ke Bapak Chandra, kita bisa masukkan di sini. Kita sudah ada nih mie ayam 25 unit dapat diskon 10%, juga mie yamin 25 unit diskon 10%, dan kita juga bisa tambahkan gift card di sini. Jadi dari Pak Chandra dia beli gift card. Ya, nanti bisa digunakan. Kita birthday gift card, kita klik satu buah di sini, salah satu ekstra modul yang bisa kita tambahkan. Ini bisa digunakan nanti saat kedatangan selanjutnya. Lalu kita klik
order di sini, lalu kitchen nanti akan proses. Oke, ini saya close dulu. Kemudian kita masuk ke bagian payment. $730. Ini ada dua tipe, ada bank dan kasir. Pembayaran menggunakan bank kita pilih, lalu kemudian kita validate. Lalu muncul struknya. Nah, jadi ini struknya PT Mantap Jiwa, footernya Kebanggaan Negeri, G1 nomor 201. Jumlahnya sudah ada, karena beli 25 unit, saya sebagai manajer bisa memberikan diskon. Air mineral, es teh manis, ada birthday gift card, jumlah 30. Kita juga ada tax 5% di sini. Oke, ini sebagai contoh saja. Kemudian kita cancel di sini. Setelah itu, apabila session yang sudah selesai, kita bisa close session di sini. Ini kita bisa klik dulu ordernya, ada yang sedang berjalan. Oke. Jadi nanti ini kitchen sedang membuat. Jadi apabila ilustrasinya nanti setelah mereka dibuatkan makanannya kemudian dihidangkan dan pembayaran, kita sudah close order. Kita back, lalu kita close session di sini. Pembayaran melalui bank $730, membeli 25 mie ayam, 25 mie yamin, dan juga birthday gift. Kita juga bisa download daily sale di sini untuk bisa lihat seperti apa daily sale per hari ini. Apabila sudah, kita close sessionnya. Sekian untuk di bagian transaksi. Selanjutnya kita bisa mengecek untuk di bagian inventory apakah perlu melakukan replenishment lagi atau tidak, dan kita juga bisa melihat report seperti apa. Kita bisa klik di bagian sales details di sini, misalkan per hari ini seperti apa di Jakarta SCBD. Oke, kita close dulu di sini. Kita hanya ingin melihat sales details di Jakarta SCBD. Start date-nya di hari ini, end date-nya di hari ini. Apply, kita print. Oke, kita klik print lagi. Nah, seharusnya ini ada yang muncul di sini. Oke, untuk bagian reporting nanti bagian tadi karena nggak muncul, kita skip aja. Jadi saya akan ulang untuk menunjukkan bagian akhirnya. Jadi ya begitu, setelah kita close session Jakarta SCBD, kita bisa lihat reporting di sini, sales details bisa kita cek. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya, dari inventory akan memastikan ketersediaan stok atas material yang dibutuhkan untuk keberlangsungan restoran PT Mie Ayam Mantap Jiwa. Untuk stok bisa kita cek di reporting stok. Terlihat bahwa on hand untuk semua jenis materials itu 0. Nah, untuk PT Mie Ayam Mantap Jiwa, kita memiliki rules kalau terdapat settingan replenishment sebenarnya. Jadi di reordering rules kita sudah mengatur bahwasannya untuk masing-masing raw material, chicken breast, oyster sauce, noodles, dan sesame oils itu jumlah minimum kuantitinya berapa, maksimum kuantitinya berapa. Nah, karena sekarang posisinya on hand-nya baru kita adjust menjadi 0 untuk menunjukkan bahwa
Sistem ini sudah terintegrasi untuk semua modul, jadi kita akan menjalankan ordernya. Terlihat, the following replenishment order has been generated, dan order ini akan masuk ke tim purchase dalam bentuk purchase order. Jadi nanti bisa kita lihat P0022, 23, 24, 25 itu masuk ke modul purchase di purchase order. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya PT Mie Ayam Mantap Jiwa ini merupakan perusahaan restoran. Jadi dari tim inventory akan memastikan bahwa produk yang tersedia di inventory adalah produk-produk yang merupakan produk restoran dari PT Mie Ayam Mantap Jiwa. Untuk produk yang ada di PT Mie Ayam Mantap Jiwa itu ada 3 kategori. Yang pertama itu raw material, yang kedua itu work in process, dan yang ketiga itu finished good. Jika kita kelompokkan berdasarkan produk kategorinya, raw material ada 4 yang di tengah. Produk kategorinya all consumable dan raw material, terdiri atas chicken breast, noodles, oyster sauce, dan sesame oils. Untuk oyster sauce dan sesame oils yang kita gunakan itu bentuknya saset. Jadi nanti untuk bom di mie ayam atau di cooked chicken sauce itu hitungannya akan satu unit gitu. Selanjutnya untuk finish good, di finish good itu kita punya cooked chicken with sauce. Cooked chicken with sauce karena dia work in process, jadi ada bill of materialnya. Bill of materialnya terdiri atas 0,1 kg chicken breast, oyster sauce 1 saset, dan sesame oil 1 saset. Untuk produk finish good, terdiri atas minuman. Kalau minuman itu air mineral, Coca-Cola, es teh manis, itu kita merupakan barang jadi tidak diproduksi sendiri. Sementara untuk yang diproduksi sendiri terdiri atas mie ayam, mie yamin, frozen mie ayam, dan frozen mie yamin. Untuk bom dari masing-masing mie ayam dan frozen mie ayam itu bomnya sama. Bill of materialsnya terdiri atas 1 unit noodles, 1 porsi noodles, dan 1 porsi cooked chicken with sauce. Itu untuk bom dari mie ayam dan frozen mie ayam. Produk lainnya itu mie yamin dan frozen mie yamin, bomnya sama. Bomnya terdiri atas 1 porsi, 1 unit noodles, 1 porsi cooked chicken with sauce, dan 1 saset sesame oils. Ya, halo, kembali lagi dengan saya Ruri Nurotomo. Saat ini saya akan coba jelaskan terkait dengan modul purchase pada pengaplikasian POS restoran Sindikat 5. Kita masuk dulu ke email Utomo Purchase, di mana di sini sebagai tim purchase saya akan mengoperasikan melalui dengan akun purchase saya. Bisa kita lihat, kita langsung masuk aja ke purchase. Ya, dari informasi sebelumnya bahwa sudah ada referensi dengan nomor P002, P0023, P0024 sampai dengan P0025, di mana ini permintaan mulai dari chicken vendor, sauce vendor, noodle vendor, dan juga oil vendor. Permintaan ini diminta oleh tim inventory, di mana ketika melihat stok yang sudah habis, ini perlu kita restocking kembali. Oke, kita mulai dengan P002. Di sini kita lihat permintaannya dengan kuantiti 10 kg, kita confirm order saja. Lalu di sini bisa dilihat bahwa di sini sudah ada PO
purchase order created by purchasing by saya. Kemudian di sini pastikan kita cek ke inventory setelahnya, lalu kita coba receive the product jika sudah selesai. Jangan lupa setelah itu kita validasi bahwa memang sudah ada chicken breast yang sampai ke dalam warehouse kita validate. Oke, lanjut ke P0023. Di sini kita confirm order, kita receive product, dan juga jangan lupa kita validate. Oke, lalu kita kembali lagi ke P0024. Di sini noodle vendor. Kita pastikan order ini sudah sesuai dengan permintaannya, kita confirm order. Lalu setelah itu kita pastikan bahwa produk yang kita inginkan sudah diterima, lalu kita validate pada tim warehouse. Oke. Lalu juga dengan oil vendor sama, kita akan confirm order, lalu kita receive the product, lalu kita validate. Ya, sudah kita lakukan. Bisa kita lihat di request for quotation semuanya sudah berganti dari nomor P0022 sampai dengan P0025 itu sudah kita lakukan purchase order. Setelah ini akan dilanjutkan kepada tim warehouse untuk melakukan pengecekan ataupun inventory. Jangan lupa untuk P0022 kita lakukan create bill. Lalu juga untuk P0023 kita lakukan create bill. Lalu P0025 juga kita lakukan create bill. Ya, halo, kembali lagi dengan saya Ruri Nurutomo. Di sini kita akan lanjutkan untuk modul ekstra di modul finance, di mana kita akan lakukan. Biasanya kenapa sih ini diperlukan modul ekstra untuk import file? Biasanya kita memiliki data atau dokumen yang kita sudah ketik ataupun kita populasikan dalam file Excel gitu. File XLS ini nantinya akan kita submit ke dalam sistem Odoo yang sudah kita install aplikasi sebelumnya. Jadi di sini kita akan masukkan produk code-nya chicken breast dengan deskripsinya chicken breast, kuantitinya 4 kg dengan unit price 10 tanggal 22 Juni 2025. Lalu kita masuk ke dalam aplikasi Odoo, di mana sini kita masuk ke order, request for quotation. Lalu setelah itu kita dapatkan P0028, di mana kita bisa lakukan import lines. Jangan lupa kita upload file yang kita inginkan. Klik ini, lalu pastikan kita sudah melakukan import. Setelah sudah melakukan import, kita pastikan bahwa ya sudah import. Di sini muncul bahwa chicken breast dengan deskripsi chicken breast, kuantitinya 4 kg dengan unit price 10, total adalah $40. Kita pastikan lagi ke dalam Excel sebelumnya bahwa ini sesuai dengan apa yang kita masukkan, bahwa import line-nya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk tugas kali ini, kami membuat perusahaan restoran bernama PT Mie Ayam Mantap Jiwa yang merupakan restoran dengan menu-menu sebagai berikut. Kita memiliki menu unggulan, yaitu adalah frozen miamin dan frozen mie ayam. Ini adalah produk yang bisa dibawa ke rumah karena sudah berbentuk frozen dan bisa dihangatkan lagi di rumah, sehingga memudahkan para customer untuk bisa menikmati miamin dengan mie ayam tanpa harus makan di tempat. Nah, selain itu juga kita menyediakan produk berupa miamin dan mie ayam yang bisa dimakan di tempat. Nah, pada kasus ini kita akan mempelajari cara membuat modul manufacturing terkait dengan bagaimana cara memasak mie ayam dan miamin di dalam sistem Odoo ini.
Ini sebelumnya kita sudah buat websitenya, dan selanjutnya kita akan masuk sign in ke email manufacturing atau akunnya manufacturing. Di sini saya sudah punya akun maulanmanufacturing@gmail.com dan kita tinggal login. Nah, kita sudah masuk ke halaman dari manufacturing, di mana di sini kita langsung saja masuk ke manufacturing. Nah, sebelum itu kita harus menggenerate atau membuat produk-produknya. Nah, di sini saya sudah membuat produk-produk untuk mie ayam mantap jiwa ini. Di antaranya adalah produk mie yamin, mie ayam, ya. Lalu ada frozen mie yamin dan frozen mie ayam. Nah, selain produk, kita juga harus menggenerate bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mie ayam, mie yamin ini. Yang pertama adalah dada ayam. Ya, pasti mie ayam itu harus ada ayamnya. Jadi kita membuat di sini bahan baku berupa dada ayam. Nah, selanjutnya selain dada ayam ada juga oilsnya di sini dan kecapnya di sini sebagai bahan baku membuat topping mie ayamnya tadi. Nah, setelah itu selain mie ayamnya, kita juga memiliki produk, masukkan saja produk minumnya, yaitu ada air mineral, ada es teh manis, ada Coca-Cola, dan es teh manis. Selanjutnya bisa dimasukkan produk-produk apa saja yang bisa berkaitan dengan restoran ini. Ya, caranya seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, kita langsung saja klik new di sini di produk dan masukkan sesuai dengan apa yang diminta di sini. Dari mulai type of produknya, invoicing policy-nya, dan unitnya seperti apa, price-nya seperti apa, cost-nya seperti apa, sehingga bisa tergenerate langsung di sini. Selanjutnya adalah setelah kita membuat produk-produk yang akan kita buat di restoran ini, yaitu adalah mie ayam, mie yamin, frozen mie ayam, dan frozen mie yamin. Selanjutnya kita harus menentukan bill of material, di mana yang dimaksud dengan bill of material adalah komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam satu produk. Misalkan cook chicken with sauce ini, atau kita sebut saja topping ayamnya. Ini terdiri dari dada ayam, sausnya, dan oilnya di sini. Nah, kita tentukan di sini kuantitinya dalam kita membuat yang namanya topping ayamnya tadi. Terdapat 10 kg dada ayam, lalu 1 botol atau 1 unit saus, dan 1 unit oilsnya. Nah, selain itu kita juga bisa lihat di sini komponen dari satu mie ayam itu adalah mie, ya, dan topping dari ayamnya tadi. Nah, di sini kita buat ini semua dan kita seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, tinggal saja kita klik new di sini. Produknya apa? Misalkan di sini kita akan membuat yang namanya mie ayam. Nah, mie ayam ini dia terdiri dari komponen apa saja di sini. Tinggal kita isi aja di sini komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam membuat satu mangkok atau satu porsi mie ayam. Baik, selanjutnya setelah kita sudah membuat produk, ya, di sini produk, lalu kita sudah membuat yang namanya bill of material atau BOM. Selanjutnya, jika terdapat order dari customer yang sudah dilakukan di modul-modul sebelumnya, sebelum di manufacturing, seperti sales, inventory, dan purchasing. Nah, ketika ada pesanan misalkan 1 mie ayam atau 1 mie yamin, kita tinggal membuatkannya. Nah, di sini manufacturing di sini bisa dikatakan sebagai dapurnya, di mana
yang membuat produknya atau yang menggenerate produknya berupa mie ayam atau mie ayam Yamin, termasuk dari frozen mie ayam dan frozen mie Yamin, termasuk produk-produk yang lainnya. Nah, jika ada orderan dari customer berupa mie ayam, kita tinggal klik saja di sini manufacturing order, lalu kita bisa klik new di sini, lalu kita klik aja ketik saja di sini misalkan mie ayam sini. Nah, di sini akan otomatis tergenerate komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mie ayam, yaitu adalah mie dan cooked chicken with sauce atau topping ayamnya tadi. Nah, di sini kita misalkan customer memesan satu mie ayam, kita klik di sininya satu, ya. Semua sudah tergenerate langsung di sini dan kita klik di sini confirm. Nah, di sini langsung tergenerate semua. Di sini kuantitinya satu, lalu klik di sini consume untuk bill of materialnya, dan kita langsung saja klik produce all. Nah, dengan kata lain di sini mie ayam yang kita terima pesanan dari customer tadi sudah kita masak dan sudah kita buat dan akan segera dinikmati oleh customer dan akan dilakukan pembayaran setelah itu. Dan proses manufacturing atau proses pembuatan mie ayam pada restoran Mie Mantap Jiwa ini sudah selesai. Halo semua, sekarang kita akan melihat modul tambahan accounting, yaitu untuk split invoice. Pertama-tama adalah kita klik ke menu customers, lalu ke invoices. Nah, di sini contohnya belum ada invoice apa ya, jadi kita klik new aja. Di sini kita tulis customer invoice-nya mau invoice nomor berapa, lalu kita pilih customer-nya. Ini sebagai contoh kita pilih aja Kanye West. Lalu invoice date-nya kita pilih saja anggapan tahun 16 Juni 2025. Lalu apa saja nih yang dibeli oleh Kanye West? Yang pertama, dia sepertinya mau untuk membeli mie Yamin. Kita cari mie Yamin, ada mie Yamin di sini. Dia mau beli satu, lalu juga mau beli satu lagi nih, yaitu mie ayam. Jadi kita cari di sini mie ayam. Dia membeli dua barang, dua makanan lah ya, mie ayam dan mie Yamin, masing-masing satu dan masing-masing harganya sini kebetulan 3. Jadi total amount yang harus dibayar dia adalah 6,66. Kenapa? Karena ada pajak juga sejumlah 0,66. Nah, cara untuk split invoice adalah kita klik bagian actions, lalu kita pilih split invoice. Nah, di sini kita bisa pilih juga nih apakah split type mau full invoice atau mau by percentage atau fixed amount. Kita pilih aja percentage, dan secara persentasenya pun kita bisa pilih mau 50-50 atau mau berapapun yang diinginkan. Di sini kita bagi dua aja 50-50. Kalau sudah yakin, kita klik tombol split. Nah, tadi kita udah melihat juga totalnya 6,66, tapi sekarang jadi 3,34 karena invoice-nya sudah dibagi dua. Udah, kita klik confirm. Nah, sebelum ini kita balik dulu ke invoices. Nah, kita lihat nih, jadi ada dua invoice di sini. Yang pertama adalah yang udah dibagi dua, 3,34. Yang kedua adalah sisanya 3,34 juga. Nah, coba kita bayar aja, kita okein aja invoice ya. Kita klik invoice pertama, lalu kita register dulu pembayaran dari Kanye West-nya. Contohnya sini pasang saja di bank tersebut. Lalu jika sudah oke semua, kita create payment. Nah, di sini sudah in payment dan berarti sudah kita akui pembayarannya dari Kanye. Itulah tadi cara buat split invoice. Nah, kita sekarang akan melihat caranya untuk melihat laporan dari profit and loss. Di bagian menu atas ini kita klik bagian reporting, lalu kita klik profit and loss. Kalau kita sudah oke, kita start date-nya kita
pasang saja 1 Juni 25 dan NDT kita pasang 30 Juni 2025. Lalu kita print. Nah, ketika sudah akan ke download file PDF-nya. Coba kita cek ya file PDF-nya. Nah, sudah ada nih profit and loss dan income-nya gitu dari tadi contohnya invoice yang dibayarkan oleh Kanye West. Setelah kita melihat laporan dari profit and loss, yang kedua bisa kita lihat juga adalah melihat laporan dari balance sheet. Lalu kita klik pakai reporting, lalu ada balance sheet di sini, kita klik juga. Dan sama kali kita coba beri contoh, kita pasang start date 1 Juni 2025 dan NDT 30 Juni 2025. Lalu kita print. Nah, jika sudah akan ke download sama seperti yang tadi, kita coba cek. Nah, di sini sudah muncul nih balance sheet-nya. Gitu. Oke, sekian saja. Terima kasih.